Kita mulai, Bu Nurul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berasa kita sudah mulai ada di penghujung Ya. di sesi pendampingan individu kelima. Setelah itu pendampingan individu ke-6 2 minggu kemudian. Nanti ada lokakarya ya, terus ada panen raya dan di closing deh kegiatan. Mungkin suatu saat akan ada rasa kangen ya, kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat dan nanti akan membekas ke diri Bu Nurul ya. Amin ya. Nah, Bu Nurul, kita akan menginjak ke pendampingan individu kelima ini, Bu Nurul ya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan modul yang sudah dilaksanakan selama 1 bulan terakhir ini. Ada 3.1, 3.2, dan 3.3. 3.1 itu kan pengambilan keputusan, berdasarkan 3 prinsip sebagai pemimpin ya. Yang ada di sini itu ada 9 langkah ya katanya. 1, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam pengambilan keputusan itu. Terus siapa sih yang terlibat? Nah itu. Terus fakta yang relevan seperti apa? Terus juga ada uji legal, uji regulasi, uji institusi, ya banyak. Dan juga ada pengujian paradigma benar atau salah. Terus melakukan prinsip revolusi, ada juga investigasi. Terus juga ada kita tiba saatnya buat sebuah keputusan, dan terakhir lihat lagi keputusan dan refleksi ya, direfleksikan. Itu yang 3.1. Yang 3.2-nya seorang pemimpin harus bisa menggali aset atau sumber daya di sekolah manapun, di stakeholder manapun. Yang kita harus ada 7 ya modal aset itu. Yang pertama manusianya, dari modal sosialnya, fisiknya, lingkungannya, finansialnya, keuangannya, politik, agama, dan budaya. Itu yang modul kedua yang sudah dibahas oleh Bu Yeni ya sebagai fasilitator di LMS. Selanjutnya yang ke 3.3 itu pengelolaan sebuah program yang akan berdampak kepada siswa murid ya. Jadi tiga hal tersebut yang sudah dipelajari oleh Bu Nurul, baik itu secara elaborasi, secara rukun dan sebagainya, bahkan sampai instruktur nasional ya, sudah membahas juga. Nah sekarang Bu Ip hanya sekelebat aja, dan Bu Ip bukan dilihat dari segitunya, tetapi ingin cerita versi Bu Nurul, curhat Bu Nurul terkait dengan aset ya, pemberdayaan aset. Bisa diceritakan nggak proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dan mungkin yang dianggap oleh Bu Nurul sebagai capaiannya itu bisa 3.1-nya, 3.2-nya maupun 3.3-nya gitu. Capaian apa sih yang kira-kira yang udah yang kira-kira itu merupakan pencapaian menurut Bu Nurul? Silakan. Ya, baik Bu Iip, terima kasih izin menyampaikan. Jadi kalau di modul ini 3.1 untuk pengambilan keputusan, sebenarnya saya sudah pernah merasakan gitu ya Bu ya, untuk mengambil keputusan berada dalam posisi dilema. Dan ini juga sudah saya angkat waktu di ruang kolaborasi di Rupal ya. Nah itu memang dilema sekali bagi saya, karena di sini saya juga bidang kurikulum kan Bu. Jadi posisi saya itu antara tuntutan orang tua sama guru-guru yang memang ya nggak bisa begitu Bu gitu ya. Ini kan kenyataannya aja begini gitu. Nah, tapi kan akhirnya kita harus mencari jalan tengah ya Bu ya. Jadi orang tua juga merasa terpenuhi gitu aspirasinya ya. Kemudian juga di sisi lain guru-guru pun ketika memberikan apa yang menjadi tuntutan orang tua itu tidak gratis gitu bahasanya ya, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi gitu.
Nah itu jalan tengah yang waktu itu diambil gitu karena posisinya memang mepet ya Bu. Jadi rapot udah mau dicetak gitu. Nah itu kurang lebih seminggu sebelumnya, jadi guru-guru juga sudah proses entry nilai gitu. Akhirnya dibuat jalan tengah seperti itu, dan akhirnya itu menjadi pembelajaran bagi kami di sini gitu, bahwa bagaimanapun kita harus mengikuti situasi di luar gitu ya, kita nggak bisa untuk berada dalam dunianya sendiri gitu. Akhirnya kita mencoba untuk menaikkan KKM gitu, dan ini juga saya sampaikan ke guru-guru di raker awal tahun ajaran baru gitu, karena kejadian itu kan di akhir tahun ajaran yang sebelumnya. Jadi pas raker kita bahas kembali, kita ingatkan kembali tentang pencapaian KKM dan usaha-usaha yang dapat dilakukan ya untuk mencapai itu. Itu yang 3.1. Kalau pencapaian yang sudah saya rasakan tentang program yang berdampak pada murid. Jadi sebelumnya di awal tahun ajaran juga pas raker itu saya sudah menyampaikan ke teman-teman bahwa kita akan fokus di literasi numerasi untuk di tahun ini gitu. Kemudian saya membuat program bahwa di setiap kelas itu harus ada pojok baca. Kemudian ada waktu untuk membaca kurang lebih 15 menit, dan kemudian membuat bentuk apresiasi dari hasil membaca. Nah itu nanti bentuknya bisa bebas untuk tiap. Ini masih program atau sebenarnya sudah saya gulirkan di awal raker, cuman ini saya angkat lagi sebagai aksi nyata karena mungkin saya lemah di monitoring ya Bu, di Monef gitu. Jadi program ini masih berjalan tapi belum sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Kemudian ternyata dari rapot mutu itu ternyata kita dapat predikat sebagai sekolah berkemajuan terbaik. Nah itu kan dapat BOSP ya, 22.500.000. Nah, saya diberi wewenang nih sama kepala sekolah, Bu Nurul, ini untuk peningkatan rapot mutu kita, paling nggak kan harus dipertahankan program apa yang akan Bu Nurul buat. Akhirnya dari dana itu saya minta ada buku di tiap kelas itu senilai 1 juta sesuai dengan tahap kelasnya gitu. Jadi kalau misalnya kelas 1 baru buku cerita yang tipis-tipis, nanti sampai kelas 6 itu sudah bentuk ensiklopedia. Luar biasa banget ya menurut pencapaiannya. Nah, pertanyaan yang kedua ini dalam aset ya terutama ya, apa yang Bu Nurul temukan ketika melakukan proses pemetaan aset terutama yang ada di sekolah ini? Ya, untuk pemetaan aset ini juga sebenarnya sudah menjadi pola pikir saya mungkin ya sejak awal raker itu gitu, karena kondisi kita tuh di kelas kita nggak ada buku. Terus gimana program ini bisa berjalan kalau di kelas nggak ada buku, sementara dana RKS untuk ke buku juga kita nggak ada gitu. Akhirnya saya berpikir kita berdayakan orang tua. Orang tua itu kan pasti ya di rumahnya punya buku untuk anak-anaknya gitu. Jadi saya berpikir begitu karena mereka kelas menengah atas gitu kan. Menurut berarti kan ini kita yang di sekolah ini berarti yang asetnya sudah unggul di mana nih? Manusianya, sosialnya? Kalau di manusianya, politiknya atau dari mana nih? Kalau kita di manusianya Bu. Di manusianya. Karena kalau dari lingkungan alam gitu sebenarnya kita posisinya mepet. Ibu mungkin nyarinya susah gitu ya Bu ya, tapi kan itu bukan menjadi sebuah kekurangan gitu. Justru kita kalau promosi kita berada di lokasi yang nyaman gitu, jauh dari keramaian gitu. Justru itu menjadi aset. Nah itu terus kemudian mungkin yang agak kurang tadi justru di finansial gitu, karena walaupun kami sekolah swasta yang ada SPP dari yang agak minus ya, ada SPP dari orang tua, tapi itu kan tetap larinya nanti untuk operasional ya Bu ya, untuk operasional. Nah sementara untuk program literasi yang saya inginkan tadi itu berupa program tambahan gitu kan, yang nggak bisa gitu untuk minta ke orang tua ini kegiatan apa gitu kan, karena saya belum rencanakan. Akhirnya pemberdayaannya itu seperti tadi ya, meminta anak-anak membawa buku dari rumah.
dan itu kita putar gitu Bu setiap 2 minggu sekali gitu. Jadi sekarang bawa buku apa, nanti 2 minggu ditukar lagi bawa buku yang lain lagi gitu. Jadi per 2 minggu itu juga bukunya baru terus gitu. Anak bawa dari rumah, nanti dikembalikan lagi selain ke rumahnya. dulu menyiapkan lagi. buku juga ya 10 buah. Saya menyiapkan buku setelah ada dana BWSP itu Bu. Tadinya keren. sama sekali nggak ada. Oh iya. Oke, iya. Mengerti Bu. Iya. Nah, sekarang saat Bu Nurul sudah menemukan dan mengetahui tadi kan itu dari program yang berpihak pada murid ya, apa yang bisa dirubah pada saat kita tahu bahwa modalnya itu adalah manusia, gitu ya. Apa yang akan dirubah dan apa yang akan kita capai. Ya, jadi tadi ya kalau dari finansial kan kurang, jadi makanya kita melibatkan manusia, termasuk di sini guru-guru juga. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, kemudian juga orang tua siswa gitu. Kita sampaikan program ini ke orang tua siswa dalam pertemuan orang tua siswa gitu. Itu yang saya berdayakan di sini. Kemudian saya juga bekerja sama dengan kesiswaan. Jadi per 1 bulan hasil dari apresiasi membaca itu ditampilkan di depan umum di sini Bu, sederhana aja gitu ya. Yang penting anak-anak bisa menampilkan apa yang sudah dibaca, yang sudah didapat. Nah, ketika Bu Nurul melakukan identifikasi ya, mengidentifikasi tentang aset nih, ada kendala atau tantangan nggak saat melakukan identifikasi tersebut? Saat identifikasi, alhamdulillah karena di sini modal manusianya gitu ya Bu ya, bisa diajak untuk berkolaborasi, dan juga di sini sudah ada guru penggerak dari angkatan 7, jadi wawasan teman-teman sudah terbuka lah gitu. Berarti kan proses mengidentifikasi ini cenderung aman ya, identifikasi dari. Oke Bu Nurul, Bu Iip. Ya, kita lanjut Bu Nurul. Sekarang ketika Ibu Nurul melakukan tadi tantangan ya, kendala saat melakukan identifikasi itu tadi apa ya Bu Nurul? Kendalanya kalau untuk bersama guru dan kepala sekolah bisa dibilang tidak ada gitu Bu. Jadi alhamdulillah teman-teman bisa berkolaborasi, support. Mungkin di murid ya, terkait bahasanya aja sih kan, aset itu apa Bu? Modal yang kita punya, apa yang ada di sekolah ini gitu. Mungkin lebih ke murid aja karena bahasanya yang harus saya turunkan ya sesuai dengan pemahaman mereka anak ya. Nah, ketika Ibu Nurul memetakan sumber daya atau aset itu, bagaimana perasaan Bu Nurul terkait hasil temuan? Kan tadi temuannya adalah asetnya manusia. Bagaimana perasaan Bu Nurul saat ini? Iya, jadi ketika tahu bahwa yang unggul di sini adalah modal manusia ya, dengan 5 orang sudah S2, kemudian juga sertifikasi itu 8 orang, kemudian juga guru penggerak sudah 2, kemudian saya juga sedang jadi 3 ya CGP. Itu merupakan modal yang luar biasa buat kami nanti ke depannya gitu. Dan sekarang juga dari sudah membentuk itu apa? Komunitas ya, minimal dalam bentuk grup 3 orang itu gitu. Iya, kalau yang teman-teman yang awal itu sudah berjalan untuk komunitas literasi. Kalau saya nanti rencananya kan sebenarnya dari sebelumnya saya tuh udah punya tanggung jawab untuk pelatihan guru. Nah kemarin nih selama CGP saya sempat berhenti ya Bu, karena waktunya belum dapat gitu, tapi saya sudah bilang saya akan mengaktifkan lagi, bahkan nanti materinya bisa saya ambil dari modul-modul gitu tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian KHD gitu ya, nanti akan. Terus kata teman saya yang angkatan 7, saya minta tolong nanti kita berkolaborasi bertiga untuk menjadi ya yang ngisinya gitu. Terus nanti
kata teman saya, Bu Nurul buat aja dulu jadwal untuk 6 bulan gitu. Nah ini yang saya belum selesai gitu. Ini setelah ini nih saya kerjakan gitu. Ya, sip lah. Nah itu kan berarti ketika Bu Nurul menyusun apa program dari aset tersebut ya, itu kan butuh dana dan juga butuh support terutama ya. Nah apakah ini dikomunikasikan nggak dengan kepala sekolah? Kalau untuk pembinaan gitu, pembinaan guru yang misalnya nanti terbentuk sebuah komunitas, kalau kami di sini tuh mungkin cenderung tidak ada biaya gitu Bu. Karena ini juga di jam kerja dan kami juga berpikir bahwa apa yang kami punya ya memang harus kami sebarkan kepada rekan-rekan kami gitu. Jadi kalau untuk biaya sepertinya tidak ada gitu. Tapi tetap dikomunikasikan dengan kepala Tetap sekolah. kita mohon izin terutama untuk waktu kan, karena kita harus koordinasi waktu terkait dengan program-program sekolah. Yang penting diceritakan kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah juga paham. Yang terakhir beliau mengizinkan. Nah sekarang beliau mendaftar di angkatan 11 gitu. Iya. Udah langsung melekat. Karena memang mau tidak mau kepala sekolah kan harus punya. Iya, harus punya pengetahuan juga kan. Maksudnya Iya. gurunya udah ini mungkin kok saya belum gitu. Iya. Dan insya Allah sih ada beberapa orang yang mendaftar di angkatan 11. Saya silakan, insya Allah saya siap bantu. Kata ini dari narasumber dulu langsung naik jadi PP. Iya, terus Sibuk maju. banget ya Bu. Karena kalau Bu Ibu itu kan kepala sekolah negeri Negeri. dan banyak agendanya, udah banyak LSM, banyak anak unitnya, aduh riweuh jadinya. Jadi ini. Terus ada hal lain yang bisa dijadikan potensi atau unggulan yang belum digarap nih untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekolah ini ya. Ada. Tadi kan manusia. Ada modal alam ya. Jadi sebenarnya di belakang itu masih ada tanah kosong. Oh iya. Cuman belum kita optimalkan. Gitu. Kalau kebayangnya sih ini bisa jadi sarana pembelajaran gitu ya. Jadi misalnya kelas 1 punya area sendiri dengan tanaman apa, kelas 2 punya area sendiri. Berkebun ya. Berkebun tapi sekarang belum. Jadi masih berupa tanah dengan dia ada pohon singkong ya seadanya gitu Bu, belum terprogram untuk pembelajaran. Iya, lebih banyak ke situnya karena kurikulum merdeka banget kan. Seperti tadi kan program yang belum terlaksana misalnya yang dari itu kinerja ya bos kinerja tadi membeli buku-buku penambahan buku itu mudah-mudahan terlaksana. Terus yang jadi belum dilaksanakan. Yang sekarang juga dari aset lain ya, contohnya di belakang sekolah ada kita buatkan itu hal-hal yang menarik yang mudah-mudahan menjadikan potensi malah dari sekolah ini dan nanti bisa jadi unggulan dan merupakan aset yang akhirnya jadi bisa ini gitu ya mengangkat sekolah ini. Itu dulu ya. Kita ini dulu rehat. Jadi